05121404 dari kelas Sistem Informasi B 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 7 atau capture 7 yang berjudul TI Audit Drivers. Nah, buku ini atau materi ini saya mengambilnya dari capture 7 of the Basic of IT Audit Book. Daftar isi ada 7, yang pertama yaitu hukum dan peraturan, yang kedua ada standar sertifikasi, yang ketiga ada efektivitas operasional, yang keempat jaminan kualitas dan perbaikan berkelanjutan, yang kelima bahan sumber yang relevan, yang keenam ringkasan, yang terakhir yaitu referensi. Pendahuluan. Nah, di bab ini akan membahas pendorong utama audit TI. Pendorong tersebut dibedakan antara sumber eksternal seperti kerangka hukum dan peraturan dan sumber internal terkait manajemen strategis, tata kelola, atau kinerja. Terdapat ringkasan ketentuan utama dan peraturan yang ditetapkan untuk menegakkan undang-undang, khususnya dalam industri atau sektor tertentu. Selain itu juga dijelaskan standar umum yang dicari organisasi untuk mencapai sertifikasi. Tujuannya untuk memberikan pedoman hukum, melainkan menggambarkan beragam pemicu eksternal yang dihadapi oleh organisasi. Dorongan awal seringkali mendorong pembentukan atau perluasan audit internal guna memfasilitasi kepatuhan terhadap peraturan dan standar eksternal atau meningkatkan efektivitas operasional melalui jaminan kualitas dan peningkatan proses berkelanjutan. Kata kuncinya yaitu audit TI, sertifikasi, kepatuhan, operasi, dan laporan keuangan. Yang pertama, laws and regulation atau hukum dan peraturan. Nah, yang pertama ada undang-undang dan peraturan industri sekuritas. Apa sih itu? Merupakan undang-undang dan peraturan industri sekuritas yang memiliki peran signifikan dalam audit, terutama pada organisasi publik. Peraturan ini mempengaruhi audit internal dan eksternal serta berbagai jenis audit lainnya yang mengatur independensi auditor, standar yang digunakan, dan kualifikasi auditor. Contohnya yaitu pada Sarbanes-Oxley X di Amerika dan petunjuk Dewan Eropa tentang audit undang-undang mengaturnya secara eksplisit, termasuk pengendalian internal akuntansi dan pelaporan keuangan. Ini memerlukan organisasi untuk membuktikan pengendalian internal mereka, mencakup infrastruktur TI, sistem, proses operasional, dan mekanisme keamanan untuk melindungi data keuangan dan aset informasi perusahaan. Dan di sini saya jelaskan undang-undang yang kedua yaitu tentang Komisi Sekuritas dan Bursa dan Peraturan. Partisipasi organisasi di pasar sekuritas AS diatur oleh Undang-Undang Sekuritas dan Bursa 1934. Diberlakukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC. Bersama dengan ini dan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 menetapkan persyaratan perilaku perusahaan publik dan lembaga keuangan yang mengatur penerapan ketentuan Undang-Undang Sekuritas dan memberikan panduan dan kriteria kepatuhan eksplisit. Dalam konteks audit, fokus utamanya pada persyaratan pemeliharaan, pengungkapan, dan pelaporan keuangan wajib, pelaksanaan audit perusahaan publik, dan penggunaan standar audit umum yang diterima. Berlaku untuk berbagai jenis organisasi termasuk yang berbasis di luar negeri dan multinasional, serta berpartisipasi di pasar sekuritas AS. Banyak pula negara di luar Amerika Serikat memiliki undang-undang sekuritas serupa untuk mengatur partisipasi dalam pertukaran sekuritas nasional. Selanjutnya, Sarbanes-Oxley Act of 2002. Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002 dibuat untuk mereformasi praktik akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan publik di AS, mengenalkan perubahan besar dalam tata kelola perusahaan dan praktik akuntansi dengan membentuk besar dan tata kelola perusahaan dan praktik akuntansi dengan membentuk Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan yang mewajibkan pendaftaran serta audit perusahaan AS ke Dewan. Menetapkan ketentuan memastikan independensi auditor, memberikan tanggung jawab lebih besar kepada eksekutif dan direktur perusahaan publik, serta merevisi persyaratan pelaporan keuangan transaksi.
Meskipun tidak berlaku untuk organisasi swasta, perusahaan publik dapat sukarela mengadopsi sebagai atau seluruh persyaratan undang-undang dengan fokus utama pada pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan audit efektivitasnya. Petunjuk Dewan Eropa 2006/43/EJ menetapkan batas minim baru untuk kualifikasi auditor dan perusahaan audit yang mewajibkan pendaftaran pada otoritas pengawasan di negara tempat audit dilakukannya. Fokus utamanya yaitu independensi auditor, objektivitas, perilaku etis, standar pendidikan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk audit efektif, serta mewajibkan penggunanya standar audit internasional dan mencakup evaluasi formal atas efektivitas pengendalian internal, fungsi audit internal, dan manajemen risiko. Negara anggota Komisi Eropa menggunakan petunjuk ini untuk menyusun undang-undang nasional bagi perusahaan publik dan menetapkan persyaratan seperti pendaftaran perusahaan audit dan badan pengawas nasional. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Graham-Leach-Dilley. Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan tahun 1999 lebih dikenal dengan Undang-Undang Graham-Leach-Dilley atau GLBA dihapuskan untuk mengatasi hambatan regulasi terhadap konsolidasi perusahaan jasa keuangan. GLBA menetapkan persyaratan baru untuk perusahaan induk bank dengan entitas jasa keuangan lainnya. Hukum ini berlaku khususnya untuk jenis institusi keuangan tertentu dan mensyaratkan audit independensi tahunan terhadap 12 Federal Reserve Bank. GLBA menekankan penggunaan laporan audit eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap manajemen risiko dan pengendalian internal. Memenuhi persyaratan pengawasan perusahaan bank, audit kepatuhan GLBA dilaksanakan berdasarkan panduan Federal Financial Institution Examination Council atau FFIEC, termasuk buku panduan pemeriksaan TI FFIEC. Next yaitu Undang-Undang Khusus Industri Kesehatan yang mewajibkan organisasi di sektor layanan kesehatan untuk mematuhi berbagai peraturan termasuk keselamatan pasien, penggunaan teknologi informasi kesehatan, keamanan informasi, privasi pasien, serta standar laboratorium dan alat kesehatan. Organisasi yang berpengaruh meliputi rumah sakit, penyedia layanan kesehatan, operator asuransi, rencana layanan kesehatan, pemproses penagihan, dan berbagai penyedia layanan kesehatan lainnya. Banyak undang-undang mengharuskan audit internal ataupun eksternal sebagai sarana memverifikasi kepatuhan dengan persyaratan hukum atau peraturan. Karena pengelolaan informasi pribadi berkaitan dengan kesehatan pasien, organisasi industri kesehatan tunduk pada peraturan yang bertujuan melindungi privasi dan keamanan informasi kesehatan pribadi. Next yaitu Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan tahun 1996 atau HIPAA. Ini melindungi cakupan asuransi kesehatan bagi karyawan AS setelah tidak lagi bekerja di perusahaan yang menyediakan asuransi tersebut. HIPAA ini mengatur standar teknis transaksi layanan yang menyediakan asuransi tersebut. Mengatur standar teknis transaksi layanan kesehatan elektronik dan mengenakan persyaratan privasi dan keamanan data kesehatan. Berlaku khusus entitas yang dilindungi seperti penyedia layanan kesehatan dan rencana layanan kesehatan serta mitra bisnis mereka. HIPAA memiliki aturan privasi dan aturan keamanan yang diterapkan melalui Federal Regulation tahun 2003 dan 2005. Persyaratannya mencakup informasi kesehatan yang dilindungi baik ditransmisikan secara elektronik maupun dalam bentuk lain. Penegakan kepatuhan dilakukan oleh kantor hak sipil di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS termasuk program audit formal sejak tahun 2002. Selanjutnya yaitu Teknologi Informasi Kesehatan untuk Ekonomi dan Klinis Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Teknologi Informasi Kesehatan untuk Ekonomi dan Klinis atau HITEK disahkan sebagai judul XIII Undang-Undang Kepemudaan dan Reinvestasi Amerika 2009 memperkuat regulasi HIPAA. HITEK membawa perubahan yang signifikan pada pedoman penegakan hukum dengan pendekatan hukuman perdata dan pidana dengan entitas yang melanggar keamanan dan privasi HIPAA. Undang-undang ini memperluas cakupan organisasi yang tunduk pada regulasi HIPAA, membuat rekan bisnis dan kontraktor langsung bertanggung jawab atas kepatuhan. HITEK juga mewajibkan praktik-praktik baru termasuk pemberitahuan publik tentang pelanggaran informasi kesehatan yang dilindungi,
program audit HIPA oleh Kementerian Hak Sipil di Departemen Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan AS memenuhi persyaratan HITEK dengan melakukan audit berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi HIPA dalam hal privasi, keamanan, dan pemberitahuan konsumen. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Perlindungan Privasi Data Kesehatan Internasional. Banyak sekali negara Eropa memiliki undang-undang perlindungan privasi dan kesehatan sesuai petunjuk Dewan Eropa tentang perlindungan data pribadi. Meskipun tidak semua negara memiliki undang-undang khusus, sebagian besar mencakup data kesehatan dalam regulasi perlindungan data. Di seluruh dunia ini, undang-undang privasi data membatasi pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data kesehatan pribadi. Meskipun sebagian kecil undang-undang mewajibkan audit formal untuk kepatuhan, audit sering digunakan untuk mendukung penyelidikan pelanggaran peraturan. Beberapa negara memberikan wewenang badan pengawas atau otoritas pemerintahan untuk melakukan audit guna menilai kepatuhan organisasi terhadap undang-undang privasi data dengan ruang lingkup audit melibatkan sumber daya teknologi informasi. Audit TI menjadi relevan untuk kepatuhan dan penegakan undang-undang privasi data di berbagai negara. Hukum keamanan dan privasi. Sebagian besar organisasi di luar sektor publik memiliki fleksibilitas dalam mengelola teknologi informasi dan operasi bisnis mereka. Mereka dapat mengadopsi model dan praktik yang dianggap efektif tanpa banyak pembatasan. Namun, Undang-Undang Keamanan dan Privasi menjadi pengecualian penting yang mewajibkan organisasi untuk menerapkan kontrol tertentu guna melindungi keamanan dan privasi data mereka. Meskipun undang-undang ini jarang menentukan teknologi atau standar khusus, mereka menekankan jenis pengendalian yang harus digunakan atau tujuan keamanan yang harus dicapai. Organisasi memiliki kebebasan untuk memilih kontrol spesifik dan sering mengandalkan audit TI internal atau pihak ketiga untuk mengevaluasi efektivitas dan kepatuhan terhadap pengendalian yang diimplementasikan. Selanjutnya yaitu petunjuk Dewan Eropa 95/46/EC. Adalah kerangka hukum di Uni Eropa yang mengatur perlindungan privasi informasi pribadi yang menetapkan aturan untuk pemrosesan data pribadi, merinci tindakan seperti pengumpulan, penyimpanan, hingga penghapusan data. Petunjuk ini memerlukan implementasi melalui undang-undang nasional dan menetapkan prinsip bahwa pemrosesan data pribadi hanya boleh dilakukan dengan kondisi tertentu yang terpenuhi. Petunjuk ini juga mengatur transfer data pribadi antar negara, khususnya antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Organisasi di Amerika Serikat harus membuktikan kepatuhan mereka terhadap prinsip perlindungan privasi. Komisi Eropa telah mengusulkan petunjuk perlindungan data umum yang baru untuk digantikan petunjuk 95/46/EC dengan tujuan menyatukan perlindungan data pribadi di seluruh Uni Eropa di bawah satu otoritas pusat dan satu set aturan. Usulan ini berlaku untuk organisasi di luar Uni Eropa yang memproses data pribadi penduduk negara anggota, yang mencerminkan tren yang mirip dengan Undang-Undang Keamanan Data Pribadi di beberapa negara bagian AS. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer. Ini merupakan undang-undang pada tahun 1986 yang melarang akses tanpa otorisasi ke komputer atau sistem yang digunakan oleh institusi keuangan, lembaga pemerintahan AS, dan organisasi terlibat dalam perdagangan atau komunikasi lintas negara. Fokusnya terhadap peretasan komputer, spionase, pelanggaran, penipuan, serta penyebabkan kerusakan komputer. Meskipun berorientasi pada perilaku pihak luar, undang-undang ini menekankan pentingnya kontrol keamanan internal bagi organisasi. Revisi undang-undang yang telah memperluas definisi dan mencakup perangkat komputasi apapun yang digunakan dalam komunikasi lintas negara atau internasional, termasuk peralatan yang bergerak seperti telepon seluler. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik atau ECPA tahun 1986 di Amerika Serikat yang membatasi penyadapan atau perekaman komunikasi elektronik melibatkan data transmisi elektronik. ECPA ini memperluas pembatasan untuk melibatkan penyimpanan dan keterbukaan komunikasi elektronik serta mengatur akses pemerintahan ke isi komunikasi. Berdasarkan Stearns Communication Act Judul 2 ECPA, penyedia layanan komunikasi elektronik harus menjaga privasi isi komunikasi selama transit dan penyimpanan. Tidak boleh mengungkapkannya tanpa persetujuan mengirim kecuali dalam beberapa pengecualian yang telah diatur.
Organisasi yang tunduk pada SCPA ini harus menerapkan kontrol teknis dan operasional untuk memastikan kepatuhan dan melibatkan audit TI internal untuk menilai dan memastikan efektivitas tindakan pengendalian internal mereka. Next, yaitu Undang-Undang Keamanan dan Privasi Negara. Sebagian negara di Amerika Serikat mengatur persyaratan perlindungan keamanan dan privasi bagi organisasi yang beroperasi di atau memiliki hubungan bisnis dengan negara tersebut. Fokus utama ini adalah melindungi informasi pribadi dengan ketentuan mengenai praktik keamanan wajib dan tindakan pencegahan untuk mencegah dan mengungkapkan tidak sahnya atau tidak sengaja. Persyaratan umum termasuk pemberitahuan kepada individu terkena dampak dan otoritas negara bagian atau nasional saat terjadi pelanggaran keamanan. Beberapa undang-undang negara mengadopsi bahasa yang serupa, contohnya termasuk Undang-Undang Informasi Pelanggaran Keamanan California yang meskipun tidak ada undang-undang federal umum yang mensyaratkan perlindungan keamanan atau privasi informasi pribadi, organisasi perlu memperhatikan dan mematuhi regulasi di setiap negara bagian untuk memastikan kepatuhan. Next. Undang-undang Sektor Pemerintahan. Undang-undang Keamanan dan Privasi pada organisasi pemerintahan di Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan Uni lain mempengaruhi audit internal dan eksternal. Fokusnya adalah manajemen dan operasi TI dengan regulasi seperti manajemen teknologi informasi, Reformasi X tahun 1996 di AS. Walaupun ada kerangka kerja seperti ITAL, penerapannya di pemerintahan sering terbatas. Organisasi pemerintah mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya informasi untuk efisiensi. Praktik manajemen TI melibatkan pemeriksaan internal dan audit eksternal. Undang-undang Keamanan dan Privasi juga melibatkan perlindungan infrastruktur pemerintahan dan sistem informasi serta menjaga informasi warga. Next. Undang-Undang Manajemen Keamanan Informasi Federal atau FISMA. Di Amerika Serikat ini mengharuskan lembaga pemerintahan federal menerapkan kontrol keamanan yang memadai sesuai dengan risiko. FISMA ini menentukan standar dan panduan keamanan dari NIST termasuk kontrol keamanan yang telah diuraikan dalam NIST Special Publication 853. Lembaga pemerintahan harus mendokumentasikan tindakan keamanan, melaporkan praktik keamanan rutin, dan menjalani evaluasi independen tahunan oleh lembaga inspektur jenderal atau auditor eksternal. Meskipun kepatuhan terhadap FISMA wajib, tidak ada sanksi pidana, namun konsekuensinya melibatkan pengawasan ketat terhadap TI dan persyaratan anggaran yang lebih ketat. Next. Undang-Undang Privasi tahun 1974 yang awalnya menetapkan praktik informasi yang adil berdasarkan pedoman yang peraturan privasi internasional berlaku untuk lembaga federal AS mencapai informasi pribadi warga AS dan penduduk asing. Undang-undang ini memerlukan pemberitahuan publik sebelum pengumpulan informasi pribadi dan sebelum menerapkan sistem yang berisi informasi identitas pribadi. Tidak spesifik pada sektor tertentu, mencakup berbagai informasi pribadi yang dikumpulkan oleh lembaga pemerintahan. Pendekatan ini berbeda dari negara lain yang mencakup sektor swasta dan publik dalam praktik perlindungan privasi mereka. Next. Kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai certification standard atau standar sertifikasi. Sertifikasi adalah proses formal yang dilakukan oleh auditor eksternal untuk mengkonfirmasikan kepatuhan terhadap standar atau kriteria tertentu. Organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO menekankan nilai sertifikasi dalam memberikan jaminan bahwa pengelolaan dan praktik operasional organisasi sesuai dengan standar yang telah berlaku, menunjukkan independensi, kepatuhan, dan kemampuan organisasi secara konsisten mencapai tujuan. Organisasi sering mencari sertifikasi untuk tujuan bisnis seperti meningkatkan posisi pasar, membangun keunggulan kompetitif, dan mencapai tujuan internal terkait tata kelola, efektivitas operasional, dan kematangan proses. Beberapa organisasi juga memerlukan sertifikasi mendapatkan akses ke peluang bisnis tertentu seperti outsourcing TI atau kontrak layanan TI. Standar sertifikasi umum mencakup ISO 9001, ISO IEC 20000, dan banyak lagi. Next. Yang pertama yaitu sertifikasi mutu. Organisasi menerapkan manajemen mutu untuk mencapai berbagai tujuan internal termasuk perbaikan proses dan kinerja operasional.
Bagi organisasi yang menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan, manajemen mutu memainkan peran yang sangat penting dalam kepuasan pelanggan dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar. ISO 9001 adalah standar sertifikasi utama di bidang manajemen mutu, menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dan kepatuhan hukum. ISO 9001 juga menekankan pembangunan sistem yang mendukung perbaikan berkelanjutan, termasuk penentuan proses, evaluasi efektivitas operasional, dan pengambilan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan serta peningkatan berkelanjutan. Standar ini dapat digunakan untuk dalam sertifikasi untuk menilai keamanan, kemampuan organisasi memenuhi persyaratan eksternal dan juga internal. Next. Yaitu informasi keamanan. Organisasi menerapkan kontrol keamanan untuk mencapai tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terkait IT. Ujian pengendalian keamanan fokus pada efektivitas langkah-langkah keamanan dan kemampuan mengurangi risiko. Kepatuhan terhadap standar keamanan ditentukan melalui audit internal atau penilaian dengan sertifikasi pihak ketiga, umumnya terbatas pada beberapa standar. ISO IEC 27001 sering diadopsi bersama dengan ISO IEC 27002 untuk membentuk sistem manajemen keamanan informasi ISMS. Standar lain seperti NIST dan Common Criteria memberikan panduan, dan ISO IEC 27000 series melibatkan standar untuk ISMS, pengukuran manajemen risiko dan tata kelola keamanan informasi. Standar terkait audit seperti ISO IEC 27007, 27008, dan 27006 membahas audit ISMS dan kontrol keamanan. Next, manajemen pelayanan. Organisasi menggunakan model berbasis pelayanan seperti ITIL atau CMMI untuk pelayanan dan pengelolaan operasional dan proses bisnis mereka. Pendekatan manajemen berorientasi layanan dianggap lebih sesuai dengan manajemen mutu dan perbaikan proses, serta membantu tata kelola yang efektif dengan mengalokasikan sumber daya secara tepat. Sertifikasi ISO IEC 20000 dapat memberikan evaluasi independen terhadap kemampuan manajemen layanan TI, sedangkan model CMMI untuk layanan menilai kematangan proses dan kemampuan penyedia layanan dalam memberikan layanan kepada internal ataupun eksternal. Next. Selanjutnya yaitu efektivitas operasional, merupakan tujuan internal bagi organisasi yang berbeda dengan persyaratan hukum, peraturan, dan sertifikasi kepatuhan. Organisasi bertujuan memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam operasi bisnis untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan posisi kompetitif di pasar, melibatkan kemampuan organisasi menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai keunggulan yang kompetitif, terutama menghadapi perubahan kebutuhan pelanggan dan lingkungan bisnis. Pencapaian efektivitas perusahaan operasional sering didukung oleh tata kelola formal, manajemen mutu, dan peningkatan proses yang memerlukan audit TI internal yang efektif. Organisasi dapat mengadopsi kerangka kerja seperti COVID atau pendekatan manajemen mutu seperti Six Sigma atau Total Quality Management, serta mengikuti standar seperti ISO 9004 dan ISO 15504. Next. Pembahasan yang ketiga mengenai operational effectiveness atau efektivitas operasional. Tujuan efektivitas operasional adalah fokus utama bagi organisasi yang melibatkan usaha meningkatkan efisiensi, kualitas, produktivitas, dan posisi kompetitif di pasar, mendorong penggunaan tata kelola formal, manajemen mutu, peningkatan proses, yang semuanya bergantung pada audit TI internal yang efektif. Organisasi mencapai efektivitas operasional dengan mengikuti kerangka kerja seperti COVID, pendekatan manajemen mutu Six Sigma, dan standar ISO 10004 dan ISO 15504. Next. Yang keempat yaitu quality assurance and continuous improvement atau jaminan kualitas dan perbaikan berkelanjutan. Adalah inisiatif internal penting dalam manajemen mutu organisasi. Di konteks IT, organisasi menerapkan pedoman standar manajemen mutu seperti ISO 9001, membentuk dan mengoperasikan pendekatan kualitas yang efektif, penerapan formal proses TI yang terdokumentasi dan konsisten dengan standar dan praktik diterima menjadi fokus utama. Selain itu, organisasi menggunakan standar seperti ISO 19011 dan ISO IS
17021 untuk melakukan audit mutu internal atau eksternal. Panduan dari organisasi seperti American Society for Quality memberikan rincian implementasi dan operasi program audit mutu. Secara keseluruhan, standar dan panduan kualitas di bidang TI menjadi landasan bagi organisasi untuk mengembangkan, memelihara, dan melakukan audit kualitas secara internal. Yang kelima yaitu relevant source material atau bahan sumber yang relevan. Next, bahan sumber yang relevan untuk audit TI melibatkan undang-undang dan peraturan standar sertifikasi seperti ITL, CMMI, dan ISO/IEC 20000 serta pedoman manajemen pelayanan. Faktor eksternal mencakup teks undang-undang dan analisisnya, sementara standar dan panduan dapat diakses melalui organisasi pengembangan standar dan badan sertifikasi terakreditasi. Pedoman terkait manajemen pelayanan seperti ITL dan CMMI serta persyaratan ISO/IEC 20000 memberikan informasi tentang kerangka kerja dan model proses. Panduan kualitas dan audit dari asosiasi profesional dan organisasi standar seperti ASHI dan Dewan Standar Audit dan Jamiah Internasional juga menjadi sebuah sumber rincian relevan mendukung praktik audit dan manajemen mutu. Selanjutnya, kesimpulan. Bab ini yang dapat saya sampaikan yaitu membahas pendorong audit TI, mencakup persyaratan hukum, tujuan organisasi seperti efektivitas, ahli operasional, jaminan kualitas, dan peningkatan proses. Faktor ini mengenai struktur dan pelaksanaan program audit internal, partisipasi dalam audit eksternal, serta penggunaan audit untuk mendukung tata kelola, sertifikasi, kepatuhan dan perbaikan proses. Pembahasan mencakup organisasi internal dan multinasional di sektor publik dan swasta dengan penekanan pada kesamaan dan perbedaan dalam penerapan faktor pengemudi di berbagai konteks nasional dan industri. Sumber referensinya saya mengambil dari beberapa hukum, yaitu Security Exchange Act of 1934, LNO 732948, Stat 881, Sarbanes Apply Act of. Berikut sumber referensi terlampir. Next. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.